وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul li ibadiyalladzina amanu, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, mereka selalu salat, jaga 5 waktu salatnya. Itu waktu absen kepada Allah. Datang on time di awal waktu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka selalu ikutkan setelah sholat infak. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah. Ingat kaidah dalam ibadah. Kalau ibadah telah tiba waktunya, saatnya eksekusi. Bukan saatnya menilai. Misal, azan. Lalu kemudian kita lihat ada masjid. Kayaknya masjid ini kotor. Saya mau masjid sana saja. Bukan saatnya menilai. Azan, sholat. Di masjid manapun sholat. Gitu kan? Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak, bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai, eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai. Lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya. Lalu saya mau kasih dia uang. Bolehkah? Boleh. Infak tetap pahala. Apalagi kalau dia orang miskin. Tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian. Walaupun dia orang kaya. Tidak ada masalah. Nabi SAW mampu. Dan beliau menerima hadiah. Kemudian dikatakan, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal karena nggak ada lagi transaksi. Orang-orang miskin yang kita temui di dunia, teman-teman, kalau kita ketemu di mahsyar, walaupun kita mau kasih 1 miliar rupiah, sudah nggak laku miliaran rupiah di sana. Mau kasih pahala dia terima, duit dia sudah nggak terima. Mau kasih makanan dia nggak terima. Orang di akhirat nggak butuh makanan dunia. Tidak ada lagi transaksi dan tidak ada juga persahabatan. Lalu Allah menceritakan di ayat 32-nya Ibrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah memerintahkan kalian menjaga salat kalian dan menginfakkan apa yang menjadi rezeki buat kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit dan telah menumbuhkan dengan air-air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak di jalannya adalah yang telah menundukkan buat kalian bahtera-bahtera, sehingga yang telah menundukkan buat kalian lautan dan sungai sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan telah menundukkan juga buat kalian sungai, jadi laut dan sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan yang telah merintahkan kalian salat dan berinfak adalah yang telah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan yang rutin, matahari pagi hari, bulan di malam hari. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan juga Dia telah memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur. Tidak ada haknya dia, tidak ada hak punya dia di situ andil, tapi dia merasa dia punya hak. Teman-teman sekalian, kalimat Allah di sini wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Saya mau teman-teman renung ini. Allah bilang dan Allah memberikan semua yang kalian minta. Bagaimana kita pahami ayat ini? Mungkin ada di antara kita sini yang mengatakan, Ustaz, ada doa saya yang belum Allah kabulkan.
Baik, pertemukan sekarang teman-teman antara kebutuhan kita sehari-hari dengan permintaan kita yang belum Allah kasih. Contoh, kita lagi lapar. Setiap hari kita lapar kan? Kalau kita nggak makan seharian lapar. Kita kadang-kadang cuma bilang begini, lapar. Kalimat itu saja. Dapat makanan. Baik kita beli sendiri, baik kita dikasih orang, baik tiba-tiba ada yang sudah terhidangkan di rumah. Kalau kita tidak dipenuhi lapar kita tiap hari sama Allah, nggak bakal kita hidup sampai sekarang. Tiap hari kita haus, Allah penuhi haus kita. Tiap hari mata kita butuh cahaya, lalu Allah kasih cahaya. Tiap hari kita butuh energi untuk tubuh kita, Allah kasih, gitu kan? Tiap hari banyak bahaya yang bisa menyerang kita dari bakteri, Allah jaga. Ingat ya, orang sehat lebih banyak daripada orang sakit loh. Di sebelah kita ini ada rumah sakit. Mana lebih banyak teman-teman? Orang yang jalan di jalanan atau orang yang di rumah sakit? Orang di jalanan lebih banyak. Lebih banyak orang yang sehat daripada orang sakit loh. Kita sekarang dalam kehidupan kita selama hidup, umur antum ini berapa? 30, 40, 50 tahun, 60 tahun. Mana lebih banyak, sehat atau sakit? Lebih banyak sehatnya. Kan gitu. Mana lebih banyak lapar atau kenyang? Kenyangnya lebih banyak. Kita kadang-kadang lapar, berapa menit kita makan selesai. Bisa berapa jam bertahan kan? Lebih banyak nikmat Allah loh sebenarnya pada kita. Jadi yang Allah belum kasih 1-2 permintaan, yang lain Allah kasih loh. Kita capek tinggal tidur, kita lapar tinggal makan, kita hirup oksigen. Yang Allah belum kasih mungkin kita minta jodoh, kita minta pekerjaan. Itu pun ada hadis yang berbunyi begini, sangka baik sama Allah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Misal gini, kita berdoa, ya Allah, zat yang di malam hari kita sujud, kayak tadi cerita orang Mesir itu misalnya, ya Allah, zat yang maha kuat, maha perkasa, yang turun dari ke langit bumi sepertiga malam, yang mengizinkan saya mengucapkan kalimat-kalimat saya ini. Kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, kita memohon. Allah tahu itu doa mulia, Allah tunda 2-3 hari baru dikasih. Bayangkan kalau kita dikasih langsung, misal ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh saat itu, masih berdoa kira-kira? Berhenti. Tapi Allah kasih 2-3 hari. Kita dapat dokter yang bagus, dosisnya seminggu baru sembuh. Biar kita tetap dalam kondisi itu. Karena kalau kita dalam keadaan cobaan teman-teman, itu kita mudah menangis, mudah khusyuk. Kalau kita lagi ada masalah, lalu kita sujud kepada Allah, nangis, minta jalan keluar tuh, luar biasa nikmatnya. Kenikmatan itu tidak bisa dibeli loh. Kalau kita lagi sehat, terus kita mau nangis susah. Mau berusaha nangis saja susah. Padahal kita kalau lagi ada masalah, kita bisa mudah menangis. Berarti ada kenikmatan yang Allah kasih di situ. Coba pikir ke sananya. Jangan selalu berpikir Allah belum kasih saya. Padahal sebenarnya dari sekian banyak nikmatnya Allah, lebih banyak Allah kasih. Kadang-kadang kita setahun sehat teman-teman, tahun depan Allah cuma coba seminggu kita sakit flu. 365 hari sehat, 1 minggu sakit. Tidak berimbang sebenarnya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi berpikir ke sana.